Cara kita miskin, lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pandangan ini lebih baik menjadi kaya lah menjadi miskin. Asalkan Di malam tahun baru itu juga kita melihat seorang ulama yang rutin mempraktikkan satu amalan, Abu Said Al-Maliki. Beliau rutin mempraktikkan meminum susu putih, susu alami maksudnya. kekayaan itu dapat jadi alternatif untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita misalnya para mubalighin, para tengku-tengku ini miskin misalnya, ini dakwah nggak jalan. Dakwah itu perlu uang, perlu dana. Dakwah nggak jalan. Masyarakat menganggap kita tengku itu hanya tangan di bawah, bukan tangan di atas. Itulah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang dan bahagia sekali ya di kesempatan edisi hari ini. Baik saudaraku, alhamdulillah sebagaimana biasa di setiap hari Jumat ada program talk show Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Dan untuk hari ini saudaraku, kami informasikan yang hadir sebagai narasumber dalam program Kantin Jumat yaitu dari LBM Daya Mudi Mesra Samalanga, dan juga Radio Yadara sudah bekerja sama dengan LBM Daya Kota Krung dan juga dengan LBM Daya Belang Belahadi ya. Dan alhamdulillah insyaallah narasumber dari LBM tersebut akan mengisi kegiatan program talk show Kantin Jumat dengan tema yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda di Radio Yadara. Baik saudaraku, juga kami informasikan untuk tema hari ini, karena hari ini bertepatan dengan 1 Muharram, maka kita angkat tema 1 Muharram menata niat dan merancang resolusi Islami. Seperti apa pembahasannya insyaallah setelah lagi akan kita bahas ya. Alhamdulillah juga untuk hari ini hadir narasumber kita dari tim Lajnah Bahasul Masail Daya Mudi Mesra Samalanga. Yang pertama ada Tunku Muhammad Afdal, kita sapa dulu. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Apa kabarnya Tunku Afdal, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Oke, juga hadir Tunku Amsari Muhammad. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam. Tunku Amsari, bagaimana keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, kira-kira Tunku Amsari sudah berapa kali talk show di radio ini? Insyaallah dengan hari ini udah 3 kali. 3 kali ya. 3 kali. Oke, baik ya, luar biasa. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berhadir. Juga kami informasikan acara kita disponsori oleh Rangkang Blanc Coffee Jinib ya, Duta Branded dan juga Toko ZF Bangunan BHSA, Tukang Cincin Permata Jaya, Toko Mas Itali, dan juga Mekar Indah di Birin. Baik saudaraku, langsung kita untuk memulai dengan tema yang kita bahas hari ini, yaitu 1 Muharram menata niat dan merancang resolusi Islami. Baik saudaraku, di mana saya berada, namun sebelumnya perlu juga kita bahas tentang tema hari ini, yaitu tentang 1 Muharram ya Tunggu ya. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan di dalam tahun baru ini, dan juga bagaimana persoalan yang sudah terjadi di tahun sebelumnya ya, ataupun di tahun sebelum tahun hijrah ini ya. Oke, baik. Sebelumnya juga ini tentang apakah perlu kita ingat kembali persoalan yang terjadi di tahun sebelumnya, di tahun 1446 Hijriah Tunggu ya. Dan ini kan sudah masuk dalam 1447. Ya, kan kalau kita tidak merefleksi tentang hal yang terjadi sebelumnya, ini agak sukar dalam untuk mengubah kebiasaan yang terjadi yang sebelumnya untuk perubahan-perubahan yang akan kita lakukan di tahun yang akan kita lakukan ini. Ini bagaimana Tunggu Afdal? Tentang perlu nggak kita refleksi kembali, atau kalau memang tidak perlu, ini kita langsung bahas tentang 1 Muharram ini. Oke, baik, langsung. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram buat seluruh umat Islam yang berada dimanapun. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang ditayangkan oleh Tengku tadi, perlukah kita melakukan refleksi diri atas setahun yang telah berlalu? Ya, saya kira sangat-sangat perlu untuk kita melakukan refleksi atas apa yang telah kita lakukan selama setahun kebelakangan. Sebenarnya
berbicara refleksi diri ataupun berkaca atas apa yang kita lakukan sebelumnya tidak terbatas terhadap 1 tahun yang telah kita lakukan. Adapun 1 tahun yang telah kita lalui. Nah, bisa kita lakukan sehari demi hari ataupun minggu demi minggu dan sebagainya. Karena ini momen bertepatan dengan 1 tahun dan umumnya orang di tahun demi tahun merancang satu program, maka disitulah kita juga perlu melihat tahun yang di belakangnya. Lalu apa itu refleksi ataupun apa itu yang harus kita lakukan di awal-awal tahun ini? Yang pertama muhasabah. Ya, muhasabah secara bahasa kita mengartikannya perhitungan ataupun introspeksi diri dalam bahasa yang umum kita gunakan sehari-hari sekarang. Nah, artinya kita melakukan perhitungan atas apa yang telah kita lakukan selama setahun belakangan. Nah, ini penting kita bicarakan tentang muhasabah, penting kita melihat ke belakang agar untuk di waktu yang kedepannya kita bisa melakukan perubahan atas apa yang telah kita jalani selama setahun. Nah, selanjutnya muhasabah ini penting karena para ulama juga melakukan hal yang sama, baik kalangan salafus saleh ataupun ulama mutaqaddimin, mutaakhirin juga melakukan muhasabah baik tiap harinya, minggunya ataupun bulannya. Dan bahkan anjuran untuk melakukan muhasabah ini tersurat langsung dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis. Di mana dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam hadis Ibnu Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyatakan bahwa kedua dalil ini merupakan dalil yang mengisyaratkan ataupun dalil yang menunjuki bahwa kita dianjurkan untuk melakukan muhasabah ataupun introspeksi diri. Beranjak dari pentingnya muhasabah, pertama dalam membangun kehidupan, kemudian dalam agama juga dianjurkan untuk melakukan muhasabah, maka ini dianggap penting menurut dalam pandangan syariat. Dalam kehidupan realitas juga dianggap penting karena ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang. Ketika seorang ingin melanjutkan satu kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang lebih berguna, maka seorang tersebut harus melakukan introspeksi atas apa yang telah dilakukan selama belakangan. Sehingga dari introspeksinya, dari berkacanya dari masa lalu, beliau akan mengetahui apa yang dia lakukan di belakangan itu telah baik ataupun masih kurang baik. Sehingga yang belum baik bisa dilakukan perbaikan untuk lebih baiknya di kedepannya. Berarti ini kita refleksi di tahun yang sebelumnya untuk penyempurnaan di tahun baru ini ya Tugu ya. Ya, tepatnya begitu. Ya, baik. Kita lebih tadinya berbicara untuk 1 tahun Tugu ya. Refleksi 1 tahun yang sebelum 1 Muharram ini. Dan ini juga perlu kita refleksi diri dari semenjak umur balik. Ini ada anjuran Tugu? Kan ini juga perlu kita bahas Tugu. Mungkin dari pandangan dari Tugu Amsari Kiban. Mungkin menurut kami karena kan kita dalam kehidupan ini tidak luput daripada kekurangan dan kesalahan. Itu sebuah keniscayaan lah. Oleh karena itu setiap orang yang memang sudah berumur akil balik, sampai balik, maka baginya sangat dianjurkan untuk muhasabah. Kenapa? Supaya kehidupan yang hari ini lebih baik dari kehidupan yang kemarin. Begitu juga untuk esok harinya lebih baik daripada yang hari ini. Sehingga kata Sayyidina Ali, siapa saja yang kehidupannya hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka dia orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama kehidupannya dengan hari kemarin, itu dia merugi
dan bagi siapa saja yang kehidupan esok harinya lebih buruk daripada hari ini, maka dia orang yang celaka. Maka bagi setiap insan yang memang sudah akil balik, ya, itu memang sangat dianjurkan untuk muhasabah ataupun introspeksi diri agar tidak terjerumus dalam dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang dapat membuat kita celaka. Ya, Oke, baik ya. Ini menarik tunggu tema 1 Muharram menata niat dan merancang resolusi Islami ya. Tadinya juga seperti yang Tugu sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, yang intinya kita tidak boleh merugi itu ya. Tidak boleh merugi. Oke, kita belajar dari konsep pembisnis tuh ya. Ini juga kan laba atau rugi ini sebagai tantangan yang pastinya selalu untuk mengutamakan bahwa keberhasilan dan juga kemenangan dari seorang pembisnis. Ya tentunya kita dalam menata diri juga seperti itu tuh ya. Oke, baik, supaya hasilnya luar biasa dan juga dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, walaupun ini dalam tahap untuk perubahan sedikit demi sedikit ya. Dan ini kembali kepada dengan tema tadinya menata niat. Ini kan perlu sebagai konsep dasar. Ini seperti sebuah bangunan harus dikuatkan oleh pondasinya dulu ini. Oke, ini bagaimana tuh dalam konteks meluruskan niat sebagai pondasi amal awal. Ini bagaimana? Jadi perlu kita ketahui bahwa niat ini dalam Islam itu sangat dipandang, dalam artian seandainya setiap amalan tanpa didasari dengan niat, maka amalan tersebut akan sia-sia. Ini berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap amalan itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka dalam momentum 1 Muharram ini, untuk membuat perencanaan ke depan, maka sebelumnya luruskan niat. Apa yang akan kita lakukan ke depan, untuk siapa kita beramal, dan bagaimana cara kita beramal. Sehingga nanti apabila kita beramal sekarang dengan niat supaya popularitas kita semakin maju, supaya dilihat orang, oh kita sudah menjadi saleh, ataupun lain sebagainya. Sehingga ini amalan-amalan yang niatnya memang tidak baiklah. Perlu untuk meluruskan niat bahwa setiap kita beramal harus beramal lillahi ta'ala, yaitu untuk siapa kita beramal, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, karena lillah. Kenapa? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita dan kepadanya juga kita akan kembali. Andai kata kita beramal bukan karenanya, maka sungguh amalan kita akan sia-sia karena amalan kita tidak diterima di sisinya. Begitu menurut kami. Baik ya, ini ada istilahnya amalan akhirat berubah menjadi amalan dunia. Amalan dunia berubah menjadi amalan akhirat. Ya, ini konsepnya bagaimana Kak Hudan? Berhubungan dengan satu amalan yang kadang-kadang dengan niat itu bisa membuat apa yang kita kerjakan yang sebenarnya pada zahirnya ataupun realitanya nampak seperti tingkat amalan dunia, bisa mengubah arahnya menjadi amalan akhirat. Begitu juga sebaliknya. Nanti di sini kita tidak bisa melihat satu praktik orang di dunia nyata untuk menghukumi apakah dia telah melakukan satu perbuatan yang menjurus kepada perkara dunia, ataupun perkara tersebut dia lakukan menjurus kepada perkara akhirat dengan cuma sekedar melihat dari luarnya. Nah, terkadang orang melakukan tindakan-tindakan yang nampaknya tindakan tersebut seolah-olah tidak ada perannya untuk orang lain. Padahal ketika dia meniatkan satu tindakan tersebut demi kebaikan orang lain, maka bisa bermanfaat untuk dia. Dan begitu juga sebaliknya, ketika seorang melakukan ibadat namun dia berniat agar nampak di hadapan orang adalah orang yang baik, orang yang saleh, padahal
terkadang perbuatan tersebut dilakukan agar adanya pencitraan ataupun tindakan pencitraan. Misalnya seperti orang yang ingin mendapatkan satu jabatan dalam kurun waktu tertentu, dalam masa-masa kampanyenya dia melakukan tindakan-tindakan kebaikan agar mendapatkan perhatian dari orang-orang, bahwa nanti dia bisa dijadikan sebagai panutan dan nanti bisa perbuatannya menjadi tolak ukur bahwa dia seorang yang baik. Dalam kondisi yang seperti itu, maka tindakan-tindakannya tidak bernilai baik di hadapan Allah. Nah, meskipun secara zahirnya dia melakukan ibadat, namun tindakan tersebut karena dia bertujuan untuk menampakkan kebaikannya ataupun pencitraan, ya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik ya, Tengku, ini kan ada istilahnya orang kaya. Ada juga istilahnya orang miskin ya kan. Ini kan sebagian pandangan bahwa orang kaya ini kan sebagian pandangan bahwa kalau memang sudah mempunyai mobil itu dunia, ataupun sudah mempunyai rumah itu dunia. Ini supaya sama-sama sebenarnya kan ini kalau miskin dan juga kaya ini kan sama-sama, kalau memang jalurnya kebaikan ini menjadi sebuah nilai kebaikan kalau dilandasi oleh niat yang lurus. Ini supaya untuk keseragaman dalam berpikir ini bagaimana tuh terhadap si miskin dan juga si kaya. Jangan sampai kalau orang kaya itu dunia semuanya. Ini bagaimana tuh Ustaz? Jadi menurut kami tentang masalah dunia dan akhiratnya itu bukan dilihat dari kaya ataupun miskinnya, karena Rasulullah sendiri istri beliau misalnya Siti Khadijah, Siti Khadijah orang yang kaya, Abu Bakar orang yang kaya, semua para sahabat dulu orang-orang kaya. Namun semua kekayaannya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekayaan tersebut bernilai ibadah. Begitu juga dengan sebaliknya. Andaikan kita miskin, namun dengan kemiskinan tersebut kita disibukkan dengan duniawi. Misal contoh, orang kalau sudah maghrib ya sembahyang maghrib misalnya. Kalau kita masih sibuk kerja, Isya orang sudah sembahyang Isya ataupun istirahat, kita masih disibukkan dengan kerja-kerja, sehingga kadang-kadang gara-gara kita miskin lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pandangan ini lebih baik menjadi kaya lah menjadi miskin, asalkan kekayaan yang kita punya itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ya membantu agamanya, untuk berdakwah di jalannya, sehingga seluruh harta-harta ini nanti dihitung sebagai amal ibadah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama dulu juga pernah juga banyak yang kaya-kaya. Bahkan salah satu contohnya Syekh Izzuddin Abdissalam. Syekh Izzuddin Abdissalam, beliau pernah berhaji namun dengan pakaian yang lusuh. Pakaian lusuh, ketika di hadapan beliau ada sebuah kemungkaran, namun beliau mencegah kemungkaran tersebut dengan pakaian lusuhnya. Masyarakat tidak mengenal beliau alim, tidak mengenal beliau orang kaya gitu. Sehingga masyarakat tidak menghiraukan beliau. Amar ma'ruf nahi mungkar nggak terjalan, sehingga dari situ beliau memakai pakaian pakaian ulama lah, pakaian yang menunjukkan sultanul ulama, kebesaran para ulama, sehingga ketika beliau memakainya maka para masyarakat sudah melihat, oh ini rupanya ulama yang mencegah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga para masyarakat ini patuh sama beliau. Maka dari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kekayaan itu dapat jadi alternatif untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita misalnya para mubalighin, para tengku-tengku ini miskin misalnya, ini dakwah nggak jalan. Dakwah itu perlu uang, perlu dana. Dakwah nggak jalan. Masyarakat menganggap kita
Tengku itu hanya tangan di bawah, bukan tangan di atas. Itulah. Oke, baik. Berarti tolak ukurnya Tengku Amsari sejauh mana apa yang kita punya itu bisa bermanfaat untuk ketika apa yang kita punya itu bermanfaat untuk jalan akhirat, maka itu dianggap ukhrawi. Ketika itu mengarahkan kepada kita dunia, meskipun kita miskin sekalipun tetap dianggap kepada dunia. Ya. Ini supaya kan menumbuhkan nilai jati diri, karena kan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang fakir atau yang orang miskin ya. Ini kan juga bagaimana untuk membangkitkan semangat bagi orang yang miskin supaya kan ini sebenarnya ada keseimbangan ini. Yeah. Ini bagaimana cara menumbuhkannya tuh? Orang fakir artinya ini orang yang miskin dan juga orang yang fakir ini jangan menjadi orang yang minder. Ini ya, sebenarnya dalam Islam untuk kita memperoleh pundi-pundi amal itu sangat beragam. Bahkan Imam Al-Ghazali mengibaratkan keberagaman dalam beribadat ini seperti butiran pasir yang berada di pantai. Artinya banyak sekali butiran amalan yang bisa kita lakukan. Jangan sampai nanti karena orang miskin beliau minder karena tidak bisa melakukan salah satu amalan yang bisa dilakukan oleh orang kaya. Nah, artinya beliau tidak bisa melakukan sedekah yang dimana bisa dilakukan oleh orang kaya. Beliau tidak bisa membiayai dakwah. Beliau tidak bisa mewakafkan apa yang dia punya. Tapi Islam selalu hadir dengan keadilan dalam kehidupan umatnya agar memiliki hak yang sama untuk memperoleh pundi-pundi ibadah, untuk memperoleh pundi-pundi pahala. Orang yang tidak memiliki harta, dia bisa memanfaatkan tenaganya untuk membantu orang sekitar. Artinya ketika orang lain membutuhkan beberapa kebutuhan, kadang dia butuh harta, ya pasti orang miskin tidak bisa membantunya. Tapi ketika orang yang membutuhkan tersebut butuh tenaga, misalnya orang yang sedang membangun satu rumah, ya orang yang membangun satu rumah ini dia butuh bantuan dana dan butuh bantuan tenaga karena satu bangunan ini tidak akan terbangun tanpa ada tenaga dan dana. Ya, ketika orang yang sedang membangun ini terhenti pembangunannya karena tidak memiliki dana, maka orang yang kaya bisa membantunya dengan menyumbang dana. Sedangkan orang yang miskin ketika dia tidak memiliki dana sedangkan dia punya tenaga, maka dia akan bisa membantu dengan menyumbangkan tenaganya, membantu kuli untuk membangun rumah tersebut. Nah, artinya di sini kemampuan ataupun sesuatu yang dimiliki oleh orang miskin masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Terlebih untuk pribadinya sendiri. Kadang-kadang bukan bermanfaat untuk lain tapi untuk pribadinya. Ketika dia tidak bisa melakukan sedekah, maka dia bisa menambahkan dengan amalan-amalan sunat. Nah, berzikirkah hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan? Karena berzikir bisa dilakukan sambil berjalan, sambil duduk. Apalagi zikir yang dilakukan adalah zikir dalam hati. Iya, baik ya. Ini juga tadinya Tunggu sudah menjelaskan sedikit mengenai tentang cara meluruskan niat di tahun hijrah ini ataupun di tahun ini kan bertepatan dengan 1 Muharram ya. Ini tadinya juga luar biasa Tunggu. Ini kan sudah memasuki kepada perubahan niat yang bagus di tahun baru ya. Oke, baik. Ini kan juga perlu cara menetapkannya, baik nilai spiritual secara personal dan juga secara profesional, ya kan? Tetapi tunggu, jangan kita bahas dulu, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Acara ini turut disponsori oleh Rangkang Blang Coffee, Jalan Banda Aceh Medan, Gampung Blangme Barat, Kecamatan Jinim, Kabupaten Birun. Toko ZF Bangunan, Jalan Medan Banda Aceh, di samping Masjid Kecamatan Panrah, Kabupaten Birun. Dan turut disponsori oleh Toko Mekar Indah, Jalan Birun Dakengon, Kilometer 1, nomor 7 dan 8, Komes, Birun. Iya, baik, syukuran kehadiran Anda masih tetap bersedia bersama kami di Radio Yadara 92,8, Radio Syiar dan Informasi.
Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih dalam program Talk Show Ganti Jumat, kajian rutin hari Jumat. Tema hari ini yaitu 1 Muharram, menata niat dan merancang resolusi Islami ya. Baik ya saudaraku, di mana saya berada, karena hari ini juga bertepatan dengan 1 Muharram, maka kita akan dengan tema yang seperti yang saya sampaikan tadinya. Dan alhamdulillah hadir LBM dari Daya Mudi Selasa Melanga, ada Tunku Muhammad Afdal dan juga ada Tunku Amsari. Tadinya juga sudah kita bahas tentang pentingnya untuk meluruskan niat di dalam tahun baru ini ya. Cuman ada poin-poin penting yang belum kita bahas tadinya, yaitu menetapkan nilai spiritual secara personal dan juga secara profesional. Adapun secara profesional ya. Ya, ini bagaimana tuh Abdal? Supaya kan nantinya benar-benar terwujud sebagaimana yang diniatkan hari ini, hingga bukan target jangka pendek, ini jangka panjang hingga meninggal dan juga setelah meninggal nantinya berujung dalam surga ini. Oke, langsung dulu. Kita berangkat dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu muhasabah. Dalam menjalani kehidupan kita melalui fase sebelumnya ataupun masa lampau dan masa yang selanjutnya ataupun masa yang akan datang. Untuk mewujudkan kehidupan yang baik, kehidupan yang semakin baik hari demi harinya, tahun demi tahunnya, maka 2 hal ini tidak boleh dilepaskan. Muhasabah, introspeksi diri atas apa yang telah berlalu, dan perencanaan yang matang untuk masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan untuk menata perencanaan agar kita bisa bertransformasi dari masa yang sebelumnya mungkin kita anggap masih kurang memuaskan dengan apa yang kita inginkan, agar bisa menjadi lebih baik. Dalam hal ritual, spiritual, kita bisa membuat rancangan agar ibadat yang telah kita lalui selama setahun belakang, karena bicara ini tahunan, kita bisa menganalisa ataupun bisa mendata apa yang telah kita lakukan setahun belakangan. Kemudian dari apa yang telah kita periksa, apa yang kita lakukan yang namun belum memuaskan. Misalnya kita di tahun belakang kita melakukan ibadat cuma sekedar yang wajib-wajib saja. Di tahun yang belakang sebenarnya kita ada keinginan untuk melakukan amalan-amalan sunat, ibadah-ibadah sunat, sembahyang-sembahyang sunat. Namun hal itu masih terhambat dengan 1-2 alasan dan lain-lain. Berarti dalam hal ini kita harus mempersiapkan dengan baik untuk apa yang akan kita lakukan setahun ke depan. Itu misalnya dalam contoh spiritual. Kemudian dalam personal, untuk tambahan-tambahan yang bisa kita lakukan dalam aspek personal, misalnya kita membuat pengembangan diri dari suatu pengetahuan kepada pengetahuan lain. Misalnya kita yang berada dalam basic ilmu agama, misalnya kita belajar tentang fikih, tasawuf, tauhid dan sebagainya, kita bisa buat kita membaca satu pengetahuan yang baru, misalnya tentang ilmu ekonomi, ilmu sosial dan lain-lainnya. Dalam profesional berarti kita bisa meningkatkan kualitas apa yang telah kita punyai. Misalnya kita mendalami basic agama, karena kita terlalu lama belajar dalam agama, dalam ilmu agama, mungkin kita masih melihat kekurangan-kekurangan yang kita miliki dalam beberapa hal. Maka dalam hal itu kita perbaiki agar kita bisa mencapai tingkatan profesional. Nah, selanjutnya dari ketiga aspek ini kita juga perlu buat strategi ataupun perencanaan yang matang. Kita di sini perlu untuk mengimplementasikan strategi kita melalui dengan beberapa cara. Misalnya, kalau kita sebenarnya berniat dengan baik ataupun sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu perubahan di masa yang akan datang, bisa kita buat di buku catatan harian kita. Seandainya kita orang yang rutin menulis
dalam satu buku diary ataupun buku catatan harian, kita bisa menulis di halaman utama buku itu bahwa ini yang akan kita lakukan. Baik dalam jadwal kehidupan. Ya. Jadi kita bisa membuat perencanaan untuk minggu pertama kita akan melakukan ini dan targetnya harus capai seperti ini. Untuk minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua sampai setahun penuh. Nah, itu untuk kita yang biasanya menulis diary. Untuk orang-orang yang jarang menulis diary, biasanya semua rumah itu ada dinding. Kita bisa membuat satu catatan kecil yang bisa kita tempel di tempat yang biasanya kita duduk. Baik itu di meja makan, ataupun ruang keluarga, ataupun ruang istirahat yang bisa kita akses setiap hari. Maka secara tidak langsung kita akan melihat perencanaan kita yang kita program selama setahun ke depan. Misalnya begitu. Berarti ini juga kesannya seperti kita sekolah. Ini ada roster pelajaran. Ya. Berarti kan kalau kita hari Senin itu pelajarannya matematik, misalkan bulan-bulan ini sudah ada persiapan berarti ya. Ya mungkin dari sahabat kita atau secara umumnya mungkin kita tidak membuat sebuah persiapan atau roster atau istilahnya jadwal kehidupan, ini harus ada itu ya, supaya terminate semua kegiatan yang kita lakukan. Jangan direncanakan oleh kehidupan, tapi kita merencanakan kehidupan. Ini kan tetap tawakal nantinya kan. Oke, baik. Kalau dalam pandangan Tunku Amsari ini bagaimana tentang menerapkan nilai spiritual secara personal dan juga profesional? Jadi seperti yang Tengku bilang tadi bahwa kita yang harus menentukan kehidupan, jangan kehidupan yang menentukan kita. Maka begitu juga misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menyusun jadwal, strategi agar nilai spiritual kita lebih berkembang, baik secara profesional ataupun personal. Contoh misalnya, kita orang Dayak, orang pesantren yang memang dalam kehidupan sehari-hari selalu digembleng, selalu ditempa dengan ilmu pengetahuan. Dan bahkan tujuan pertama masuk ke pesantren yaitu memang untuk mendalami ilmu keagamaan. Maka menurut kami idealnya bagi santri misalnya, maka utamakan nilai spiritual yang paling penting dulu. Contoh, dalam masa santri ataupun dalam kita orang pesantren, maka dahulukan belajar dulu. Jangan terganggu dengan kegiatan-kegiatan di luar daripada ilmu pengetahuan. Karena di masa-masa tersebut masa yang diamanahkan kepada kita untuk mencari yang lebih penting. Beda halnya misal seperti masyarakat biasa, bukan orang Dayak. Nah, maka tanamkan nilai spiritual. Kalau ada waktu lenggang atau waktu luas lah, maka perbanyak misalnya wirid, misalnya salawatan, baca Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita orang Dayak, sebaiknya selalu belajar dulu ya, walaupun jangan tinggalkan juga wirid. Jangan tinggalkan baca Quran itu sangat penting. Jadi harus memanage waktu kita, harus menjadwalkan waktu kita semaksimal mungkin. Oke, baik. Ini teringat saya kepada pesan almarhum Allahyarham ayah atau sering disapa dengan Tusub ya, sering menyampaikan kepada kami dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua versi. Pertama, menyubah saja menyuhana mentamah ilme, mentamah hamai. Oke ya. Ini kembali kepada Tunku Afdal ya. Ini apa pengaruhnya nilai spiritual ataupun keagamaan dalam kehidupan? Ini kan boleh jadi kepada anak kecil, dalam keluarga, dalam organisasi dan lain sebagainya. Pengaruhnya bagaimana? Atau kalau bisa kita katakan feedbacknya kepada personal ini ataupun secara kepada kepribadian ini bagaimana? Apa efek yang timbul dari hasil nilai spiritual ini?
Ya, ketika kita pelajari dalam kehidupan, ini terdapat perbedaan antara orang yang memiliki nilai spiritual yang lebih ketimbang orang yang tidak memiliki nilai spiritual sama sekali ataupun cuma sekedarnya. Ini ketika kita lihat orang yang memiliki nilai spiritual yang mumpuni, beliau akan menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan leluasa. Tidak ada tekanan-tekanan pemikiran yang berlebihan. Karena beliau ketika memiliki nilai spiritual yang tinggi, beliau mengetahui bahwa kehidupan ini telah diatur oleh Yang Maha Kuasa, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi tetap tidak lepas daripada pantauan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi musibah, beliau tidak memahami konsep bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan solusi atas segala musibah. Dalam mendapati nikmat, beliau tahu apa yang harus beliau lakukan, yaitu mensyukuri. Dan beliau tidak akan meminta sesuatu yang berlebihan untuk perkara duniawinya. Maka dari itu orang tersebut tidak akan terbebani dengan harus mencari finansial yang berlebihan. Namun ketika seorang tidak memiliki nilai spiritual yang tinggi, pasti ada hal yang membuat beliau terus untuk mencari perkara-perkara duniawi, terus berusaha untuk memperoleh kekayaan hari demi hari. Tanpa adanya keterangan sebenarnya, beliau terus berpedoman bahwa kehidupan ini akan mudah dengan adanya kekayaan. Kehidupan ini akan mudah dengan kita memiliki banyak hal. Tanpa adanya kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjamin segala kebutuhan kita. Itu hal yang paling mendasar yang kita dapati dari perbedaan orang yang memiliki nilai spiritual yang tinggi dan orang yang tidak memiliki nilai spiritual. Baik, ini boleh kita katakan ini seperti yang Tuku konsepkan tadi, ada penggambaran yang Tuku sampaikan, ini label manusia sejati ini. Oke ya, baik saudaraku di mana saja berada, ini juga perlu kita terapkan ya sebagai untuk pertumbuhan dan juga perkembangan di tahun baru ini. Ini persiapan untuk hingga jangka panjang. Baik Tengku, ini seperti yang Tengku Afdal sampaikan tadinya, sangat luar biasa karena ini kan juga sebuah persiapan. Dapat kita pantau bahwa sebegitu pentingnya pengaruh nilai spiritual dalam kehidupan. Baik, ini juga perlu continue ataupun istiqamah dalam menjalani kehidupan seperti yang Tengku gambarkan tadinya. Artinya menjadi manusia sejati atau menjadi hamba yang sejati. Ya, oke, seperti yang idola kita itu Rasulullah SAW. Baik, ini supaya istiqamah dalam menjalani perubahan yang seperti konsep tadinya. Ini langsung supaya menjadi manusia yang istiqamah dalam menjalani perubahan di tahun baru ini. Istiqamah itu sangat penting untuk menjalani kehidupan dan menjalani perubahan dari arah yang lebih baik lagi. Sangat jarang orang yang istiqamah dalam beribadah, beramal ataupun menjalankan rutinitas biasanya. Jadi menurut kami ada beberapa cara agar selalu istiqamah dalam menjalankan rutinitas keagamaan misalnya ataupun yang lainnya. Salah satunya itu perbarui niat secara berkala. Misalnya contoh, kita pergi ke dayah misal. Tujuan utama ya memang untuk menimba ilmu. Tapi kadang-kadang di tengah jalan, kadang-kadang niat itu akan berubah. Karena hati ini ya namanya pun kalbun yang berubah-ubah, balik-balik. Sehingga cara untuk istiqamah yaitu harus memperbarui niat secara berkala. Apa tujuan ke dayah? Hari per hari benar. Yang kedua, jadikan ibadah ini sebagai rutinitas, jangan musiman saja. Misalnya kita sedekah ya jadikanlah sedekah itu sebagai rutinitas, jangan musiman, jangan nanti
musiman, contohnya waktu sedang ada musibah baru ada sedekah, waktu masa kampanye misalnya baru ada sedekah, lebaran itu ada sedekah, itu namanya sedekah musiman. Tapi jadikanlah ibadah ini sedekah, contohnya sedekah sebagai rutinitas harian, misal ataupun mingguan lah, misal ini hari Jumat dianjurkan untuk bersedekah, sangat dianjurkan untuk bersedekah. Maka oleh kita buat rutinitas setiap Jumat harus ada sedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, lingkungan juga berpengaruh. Kalau kita hidup di lingkungan yang memang kurang bagus, maka istiqamah dalam menjalani rutinitas ibadah itu sangat sukar. Seperti contohnya, saya pernah berdiskusi dengan orang Timur Tengah lah, bahwa kalau di sana orang di taksi saja baca Quran, orang nunggu taksi baca Quran. Kalau di daerah kita, saya rasa enggak ada. Jadi misal lagi kalau di sana udah jadi guru besar, masih awal pergi ke masjid ataupun yang lainnya, baca Quran rutinitas seperti biasa, itu dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya lagi, contoh di Mauritania misalnya, kalau di sana 7 tahun anak kecil umur 7 tahun kalau nggak bisa hafal Al-Quran itu menjadi sebuah aib, sebuah keburukan, sebuah aib, tercela dalam masyarakat. Itu di sana, di Mauritania, di Asingkiti kalau nggak salah. Tapi dalam kehidupan kita, jangankan 7 tahun, 70 tahun saja kadang-kadang belum bisa baca Al-Quran. Ini memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga untuk istiqamah dalam menjalankan rutinitas sebuah ibadah, itu mesti cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang memang mendukung kita untuk istiqamah dalam menjalaninya. Yang ketiga, yang keempat yaitu selalu berdoa dan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqamahan dalam menjalani ini. Karena kita sebagai seorang muslim itu penglihatannya, pandangannya itu ke atas, bahwa setiap yang kita lakukan itu tidak terlepas daripada kudrah Allah Ta'ala. Maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar diistiqamahkan dalam agama Allah, diistiqamahkan dalam setiap rutinitas keagamaan yang kita lakukan. Contoh doanya seperti Allahumma sabbit qalbi ala dinika, Allahumma sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena kita tidak tahu hari ini ya memang kita rajin ibadah, hari ini kita rajin melakukan kebaikan rutinitas seperti biasanya. Kadang-kadang besok enggak lagi. Nah, itu kita tidak tahu. Kehidupan besok kita enggak tahu. Maka oleh Rasulullah menganjurkan kita untuk yang terakhirnya itu berdoa. Jangan lupa berdoa. Karena doa itu adalah senjata orang mukmin. Membantu orang mukmin untuk mencapai target dan arah kehidupannya. Menurut kami begitu. Ya, baik ya, ini juga luar biasa ya. Tapi ini juga menjadi, kalau istiqamah ini berat, Iya. Kalau kita ucapkan ini sangat gampang ya. Cuma satu kata. Ya, mudah dalam perkataan, sukar dalam pelaksanaannya. Supaya lebih mudah dalam pelaksanaan. Mungkin ada kiat-kiat dari Tunggu Allah. Ya. Ya, sebenarnya kita masih sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang konsisten dalam segala hal. Iya. Memang ya seperti yang Tengku tadi sebutkan, memang ini satu praktik yang sangat-sangat sulit untuk dilaksanakan. Memang kita ketika melakukan satu hal yang baru, kita akan tertarik untuk melakukan hal tersebut. Kemudian setelah keinginan kita ataupun ketertarikan kita menghilang, maka itu akan membuat kita malas untuk melakukannya. Nah, di situ masalahnya. Kiat untuk agar kita bisa konsisten ataupun istiqamah,
itu untuk diri kita sendiri harus adanya paksaan dari diri kita. Kadang orang ketika melakukan satu perbuatan, melakukan satu amalan akan merasakan masa-masa yang beliau tidak ingin lagi untuk melakukan amalan tersebut. Dan memang itu sudah wajar, umum dialami oleh manusia, baik dalam persoalan ukhrawi ataupun duniawi. Nah, ketika kita berencana untuk menjadi orang yang konsisten dalam satu hal, pasti kita harus berusaha lebih ekstra. Artinya kita harus melihat beberapa faktor yang bisa membuat kita istiqomah, maka itu harus kita jaga. Kalau dari kita sendiri, kita harus melakukan kegiatan itu hari demi hari, bulan demi bulan. Ketika sampai pada waktu di mana kita tidak ingin lagi untuk melakukan atau malas untuk melakukan, kita harus memaksa diri kita dengan paksaan yang betul-betul memaksa hingga kita bisa mau melakukannya, walaupun tidak sama seperti apa yang kita lakukan dalam beberapa hari yang kebelakang. Nah, kadang juga kita bisa mencari motivasi di luar. Misalnya kita menjumpai orang yang bisa memotivasi kita untuk mau melakukan kembali amal tersebut. Nah, di antara lain juga kita bisa mencari apa keutamaan, kelebihan dari suatu amalan tersebut sehingga kita kembali termotivasi untuk mau melakukannya kembali. Mungkin begitu. Namun kita akan jeda sejenak dan insyaallah sesaat lagi juga kita akan kembali langsung menjawab pertanyaan dari sahabat Adam. Baik, saudaraku jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah selingan berikut ini. Acara ini turut disponsori oleh obat herbal BHSA, membantu atasi diabetes, kanker, kolesterol tinggi, mata rabun, jantung, darah tinggi, dan lain-lain. Tersedia di apotik kawasan Pedada, Plimbang, Jenip, Samalanga, Ulegle, dan juga tersedia di Radio Yadara. Tukang perhiasan cincin Permata Jaya, sebelah barat Terminal Jenip, Jalan Pelajar nomor 3, Kedai Jenip, Kabupaten Biren. Dan turut disponsori oleh Toko Emas Itali, jual beli perhiasan emas dan menerima tindik telinga, Jalan Banda Aceh Medan, deretan Bank Aceh, Kecamatan Jenip, Kabupaten Biren. Ya baik, syukur kehadiran Anda masih tetap bersedia bersama kami di Radio Yadara 92,8, Radio Syiar dan Informasi. Saudaraku, di studio telah menunjukkan jam 10:38 waktu Indonesia Barat, dan ini juga sesi yang terakhir ya dalam sesi tanya jawab. Tadinya juga sudah kita bahas beberapa poin yang berkenaan dengan tema 1 Muharram, menata niat dan juga merancang resolusi Islami. Dan yang luar biasa juga pembahasan yang setelah kita bahas, dan tadinya juga ada pertanyaan tunggu ya dari sahabat kita. Ini langsung dalam kita jawab pertanyaan dan juga dalam sesi tanya jawab, karena di sesi terakhir pertama ada pertanyaan dari sahabat kita di seputaran Pedada tunggu berkenaan tentang dalam kondisi sembahyang dalam berjamaah dengan imam ya. Cuman makmumnya ini lupa membaca Fatihah. Syok maksudnya. So, dalam apakah ada dibaca Fatihah atau tidak? Ini bagaimana tuh? Menurut pemahaman kami, berdasarkan kitab yang kami pahami, bahwa ragu-ragu tentang apakah kita membaca Al-Fatihah ataupun belum kita baca Al-Fatihah dalam keadaan rukuk, maka ini ada rinciannya. Yang pertama, andaikan kita salat sendiri, maka ketika ragu dalam ruku apakah ada baca Fatihah ataupun tidak, maka kita langsung kembali berdiri seperti semula, langsung baca Al-Fatihah. Namun berbeda kasusnya dengan kita menjadi makmum. Andaikan kita makmum syak ataupun ragu tentang baca Fatihah ataupun tidak dalam keadaan ruku, maka ini tidak boleh kembali berdiri. Tapi harus ikuti gerakan imam sehingga nanti berdiri setelah salam imam, berdiri satu kali lagi untuk menyempurnakan satu rakaat lagi. Begitu pemahaman kami. Oke, baik ya. Berarti ini tergantung
ikut imam atau tidak ya? Tidak. Oke, baik ya. Kemudian yang kedua ya, pertanyaannya dari sahabat kita Samsul Bahari. Ada pertanyaannya Tengku, apa saja yang diwajibkan dan yang disunatkan di dalam bulan Muharram? Kan ini bertepatan dengan 1 Muharram. Ini bagaimana Tunggal? Ya, untuk amalan wajib ya tetap seperti yang telah wajib, salat 5 waktu itu yang wajib. Adapun untuk khusus 1 Muharram ataupun bulan Muharram yang wajib tidak ada. Sedangkan untuk di bulan Muharram ini ada amalan-amalan sunat yang bisa kita kerjakan untuk menambah pundi-pundi amal kita. Misalnya di awal tahun semenjak setelah maghrib masuk 1 Muharram, karena dalam kalender Islam pergantian hari ini setelah maghrib. Nah, maghrib, waktu masuk maghrib berarti telah masuk tanggal yang baru. Nah, di maghrib pertama itu disunahkan kita untuk membaca doa awal tahun. Di situ banyak doa yang mengarahkan kita agar kita bisa menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kemudian di malam tahun baru itu juga kita melihat seorang ulama yang rutin mempraktikkan satu amalan, Abu Iyas Said Al-Maliki. Beliau rutin mempraktikkan meminum susu putih, susu alami maksudnya. Nah, susu putih di malam 1 Muharram dengan doa agar dengan tujuan dari minum susu itu kita bertafaul, harapannya di tahun yang depan bisa seperti susu yang putih. Artinya kita bisa menjalani tahun dengan amalan yang baik-baik, tidak ada yang kotor-kotor, yang bersih-bersih saja. Kemudian di awal Muharram juga kita disunatkan untuk berpuasa. Ini sebenarnya bukan khusus untuk 1 Muharram, bukan karena 1 Muharramnya. Nah, sebagaimana bulan-bulan yang lain juga kita disunatkan di awal bulan berpuasa, begitu juga di bulan Muharram. Nah, itu di antaranya. Dan juga di bulan Muharram ini kita disunatkan untuk memperbanyak sedekah, untuk membelai kepala anak yatim, juga menyambung silaturahmi, mengunjungi orang sakit, menziarahi ulama, itu yang umumnya. Terlepas lagi juga nanti di hari ke-9 dan hari ke-10 ada disunatkan untuk melakukan berpuasa yang namanya puasa Tasu'a dan Asyura. Nah, itulah beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita. Intinya di bulan Muharram ini kita bisa meningkatkan amalan kita yang sebenarnya bukan khusus pada bulan Muharram saja untuk dilakukan. Nah, baik bersedekah, membantu orang lain, merawat anak yatim dan sebagainya. Berarti itu yang disunahkan ya? Yang diwajibkan? Tetap puasa. Tidak puasa. Tetap sembahyang ya. Oke, baik ya. Tadinya juga ada pertanyaan dari sahabat kita. Dan yang terakhir Tunggu, karena waktu kita juga sudah jam 10 lewat ya, yang terakhir. Dan insya Allah saat lagi juga ada closing dari Tunggu. Ini pertanyaan yang terakhir, mengapa terjadi ini perselingkuhan? Apa latar belakangnya ini dulu ya? Iya, oke, langsung dulu. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa yang pertama, laki-laki itu berhak menikahi 4 perempuan. Itu ada haknya, ada hak istimewa untuk bisa menikahi 4 perempuan, baik sekaligus ataupun tidak. Itu yang pertama. Adapun namanya selingkuh, manusia ini sebenarnya sama. Semuanya ada nafsu, semuanya ada akal. Misalnya ketika nafsu mengalahkan akal, maka disitulah timbulnya kejadian-kejadian yang memang tidak diinginkan ataupun dilegalkan dalam agama. Latar belakang terjadinya perselingkuhan ya sama seperti latar belakang terjadinya pacaran. Contohnya misal pertama ya ada iseng-isengan lah, pengen kenalan, pengen tahu, sehingga nanti udah ada chattingan, chattingan tanya-tanya terus curhat. Gara-gara curhat sehingga timbul
kesukaan lah dalam hati antara keduanya, sehingga nanti ketika timbul suka satu sama yang lain, di sinilah terjadinya perselingkuhan. Kalau andai kata perempuannya belum menikah ataupun statusnya masih lajang, oke lah. Dalam artian statusnya nggak ada suaminya, oke lah, bisa dinikahi langsung. Tapi kalau statusnya ini masih beristrikan orang lain, ini yang berbahaya karena tidak bisa untuk dinikahi. Maka siapapun itu asal dia manusia itu tetap sama. Maka menurut kami, misalnya ada muslimat lah misalnya, janganlah keseringan chattingan dengan pria lain yang memang itu bukan mahram kita, bukan suami kita, ataupun bukan orang yang memang kita percaya bukan orang yang dihalalkan oleh agama. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu juga dengan bagi kita kaum pria, maka janganlah keseringan membalas chattingan orang-orang yang memang tidak ada hubungan dengan kita, apalagi berkaitan dengan masalah hati. Karena takutnya nanti sama-sama saling menyukai. Karena saling curhat sehingga ada titik temu antara kita berdua. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Nunggu Afdal. Ini kalau saya sih cuma menambahkan sedikit. Pertama, kita ketika menyangka orang yang selingkuh ataupun menuduh orang lain berselingkuh, ini kita jangan terlalu sembrono. Jangan ketika kita tidak senang terhadap satu orang, padahal dia ada interaksi dengan orang lain sekedar kebutuhan, bahkan kadang memang dilegalkan dalam syariat untuk melakukan pembicaraan tertentu. Namun karena kita dilatar belakangi oleh ketidaksenangan pada orang tersebut, kita seolah-olah menganggap orang itu selingkuh, orang itu sudah terlalu dekat dengan orang lain. Jadi kita harus memperhatikan diri kita juga. Jangan kita karena melihat seorang dekat dengan orang lain padahal masih dalam batas yang wajar, sudah kita tuduh selingkuh, dan harus kita pastikan dengan bahwa orang itu selingkuh. Nah, juga seperti tadi yang dibicarakan oleh Tunku Amsari, kadang-kadang itu bukan selingkuh, kadang-kadang itu masih hal yang dilegalkan karena seorang suami, seorang lelaki masih dilegalkan untuk menikahi 4 orang istri. Nah, kadang kita tidak mengetahui bahwa dia telah melakukan nikah yang sah secara agama. Nah, kita menuduhnya sebagai satu perselingkuhan yang memang kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan pemerintahan, artinya kadang-kadang tidak terdaftar di pemerintahan. Tapi tindakan tersebut ketika sesuai dengan syariat tidak bisa dianggap perselingkuhan, karena dalam perselingkuhan itu diartikan hubungan yang tanpa ikatan pernikahan. Begitu. Maka di sini bisa kita pahami, untuk menuduh seseorang itu berselingkuh, kita jangan cuma sekedar menuduh, harus memeriksa terlebih dahulu dengan detail. Baik, saudaraku, ini juga salah satu untuk menerapkan nilai spiritual secara personal dan juga profesional ya. Dalam bingkai dengan tema tadinya, yaitu 1 Muharram menata niat dan juga merancang resolusi Islami. Baik, dulu karena waktu kita juga sudah habis ya di kesempatan hari ini ya. Dan juga untuk sisi closing ya, ataupun statement terakhir dari Tunku Amsari, ini apa yang ingin Tunku sampaikan kepada pendengar di daerah dan juga kepada penyimak live di Yadra TV nantinya? Baiklah, statement closing dari kami itu dalam momentum 1 Muharram ini, dengan masuknya tahun baru, maka marilah sama-sama kita memperbarui niat, kita memperbarui amalan, kita harus muhasabah dari amalan belakang sehingga menjadi perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Sebagaimana Rasulullah dulu berhijrah dari Makkah ke Madinah, dari adanya penindasan, dari dakwahnya yang tidak begitu diterima di Makkah, kemudian ketika hijrah ke Madinah,
penerimaan masyarakat dengan baik, dakwah beliau diterima dalam kalangan umat Islam sehingga Islam ini berkembang. Begitu juga dengan kehidupan pribadi kita. Ketika tahun baru ketika memasuki tahun baru, marilah kita tinggalkan hal-hal yang memang ataupun tindakan-tindakan yang memang buruk lah, untuk sehingga berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Atur rutinitas spiritual, atur rutinitas keagamaan dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Oke, baik ya, dari Tunggu Afdal. Singkat saja Tunggu. Baik, untuk penutup kita harus mengetahui bahwa momen 1 Muharram ini ataupun pergantian tahun ini merupakan momen yang relevan ataupun sesuai untuk menerapkan esensi daripada hijriyah ataupun hijrah, yaitu semangat untuk mentransformasi, untuk berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Di masa Nabi, para sahabat melakukan hijrah demi melakukan perbaikan dakwah, mengembangkan komunitas yang lebih baik, menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan syariat yang tidak lagi tertindas. Begitu juga kita harus melakukan perubahan dalam menjalani kehidupan kita. Ketika kita telah melakukan muhasabah di tahun-tahun yang belakang, telah kita berkaca bahwa kita ada kekurangan-kekurangan, maka kekurangan itu yang kita jadikan sebagai satu acuan agar kita berubah di tahun yang depan. Tentunya dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang baik, dan juga perencanaan dan target yang realistis untuk kita. Begitu. Oke ya, baik saudaraku di mana saya berada, karena waktu kita juga sudah habis di kesempatan hari ini dalam program Talk Show Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat dengan tema tadinya yaitu 1 Muharram, menata niat dan juga merancang resolusi Islami. Tadinya juga ada beberapa pertanyaan. Terima kasih kepada pendengar Radio Dara, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim Lajnah Bahasul Masel Daya Mudi Masyarakat Samalanga yang sudah berhadir di kesempatan hari ini. Dan insya Allah untuk ke depan juga Radio Dara sudah bekerja sama dengan LBM Daya Kutakrung ya, dan juga LBM Daya Blangladi. Insya Allah nantinya narasumber akan hadir ke studio dengan tema dan juga narasumber yang berbeda ya. Baik, acara kita juga disponsori oleh Rangkang Blanc Coffee, Duta Branded, Toko ZF Bangunan, BOSA, Tukang Cincin Permata Jaya, Toko Itali, Toko Mengkarindah di Birin. Dan juga terima kasih kepada tim Radio Dara dan juga tim Yadara TV. Dan informasi insya Allah ya, untuk tayangan ulangnya ini akan tayang insya Allah dalam minggu ini. Mungkin kalau tayangan talk show sebelumnya insya Allah juga akan tayang di minggu ini ya. Jangan lupa disimak langsung di YouTube Yadara TV ya. Oke, baik saudaraku, ucapan terima kasih juga kepada semua pendengar Radio Dara, dan juga saya Mulyadi yang telah memandu acara ini. Mohon maaf di mana kekurangan, kesalahan maupun kejanggalan. Mewakili kru Yadara FM dan juga Yadara TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Yadara FM 92,8, radio syiar dan informasi.